Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di bisarah.id. Baik, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng CMO ya dari Awas Isi Kariman ya, Isi Kariman. Oke, bisa cerita ini Mas Iksan ya, suka dukanya jadi CMO gimana? Terus suka duka. Bisa cerita dulu sih tentang sekarang ini lagi jabatannya apa sih CMO ya? Terus dulu jadi CMO tuh apa sih perannya jadi CMO gitu? Oke, kalau suka duka ya banyak ya, apalagi saya pun belum pernah nih dari posisi sekarang. Sebelumnya saya pertama kali di Skariman itu sebagai sales dulu gitu kan, sales eksekutif gitu. Sales ya? Iya, dari sales eksekutif. Kemudian saya menawarkan diri untuk mengelola koordinator freelance. Setelah membuat koordinator freelance, saya menawarkan diri lagi untuk menjadi training center. Dan alhamdulillah dari training center itu kita udah membuat pasukan sampai ribuan sampai sekarang gitu kan. Dan dari situ kebetulan nih dari Bisyarah datang gitu kan untuk Perkenalkan, saya Fahmi dari Cibubur. Alhamdulillah kesan saya mengikuti training ini menjadikan saya lebih bersemangat, termotivasi tinggi, dan banyak ilmu yang didapat pada hari ini. Saya Lidi dari Bekasi. Alhamdulillah saya punya kesempatan untuk hadir di acara training ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restina Alfianti. Setelah mengikuti workshop strategi closing ini membuat saya termotivasi untuk lebih giat lagi dan kita semua bisa komit. Nama saya Jadi Sponsor. Alhamdulillah dari ilmu yang saya dapat bisa sangat bermanfaat buat kita semua. Lebih yakin, lebih pede, bisa melangkah untuk menggapai closing. menjelaskan terkait dari proses marketing gitu kan. Dari situlah saya belajar dari Coach Rendra juga, Ustadz Fili juga gitu kan. Jadi mengenai konsep tim digital marketing, mengenai apalagi tentang manajer gitu kan. Apa sih manajer itu seperti apa, manajer kelas dunia itu harus seperti apa. Dari situ saya belajar. Saya akhirnya waktu itu dikasih tugas ya sama Coach Rendra ya untuk membuatkan strategic plan. Dan alhamdulillah tuh dibantu sama teman-teman saya juga tuh Coach untuk membuat strategic plan itu gitu, sama beberapa tim. Kemudian kita presentasi gitu kan, dari dibandingkan dengan beberapa calon yang lainnya. Dan ya alhamdulillah saya dipercaya gitu Coach. Dan mungkin pas pertama pun saya masih agak bingung gitu kan, ini CMO tuh ngapain sih gitu. Dari situ makanya saya sering konsultasi kan Coach ya, sering ngechat ke Japri gitu kan. Coach, saya udah bikin strategi ini nih, sarannya seperti apa gitu. Coach, saya udah bikin plan A B C D, gimana nih tanggapannya gitu kan. Oke, berarti dulu awalnya pertama masuk dari sales dulu ya. Iya. Kemudian jadi koordinator freelance. Iya. Freelance itu ngelola marketing freelance ya. Marketing freelance, betul. Jadi teman-teman, Kang Iksan ini, saya panggilnya apa? Kang Iksan atau Mas Iksan ya? Kang aja ya. Oke. Kang Iksan ini adalah CMO dari Isi Kariman. Ya, Isi Kariman Group ini banyak sih proyeknya. Salah satu proyeknya yang teman-teman bisa lihat itu ada di Bogor ya. Betul. Di sekitar Jonggol itu. Di mana tuh daerahnya? Di Tanjung Sari. Tanjung Sari itu termasuk investasi ya syariah yang cukup besar ya. Betul. Di sana. Sekitar berapa? 58 hektar. Iya, sekitar segitu. Dan sudah terjual sekitar 2.000 ya. Kalau totalan itu Total 2.600 kalau 2.600 ya. dari kalau Granada Land doang tuh 800, kalau kebun tuh 1.600 ya, dicampur sama yang lain 2.600 total. Dan itu banyak terjualnya dari mana Mas? Freelance kah atau pakai iklan kah atau apa Mas?
Kalau yang Granada Land itu mayoritas dari iklan emang. Nah kalau yang sebelumnya karena kita belum menguasai tentang digital marketing, kita serahkan ke agensi itu. Pas sebelum saya menjadi CMO di situ. Oke, di awal pakai agensi ya. Agensi ya, yang 1.600 itu lah gitu. Karena pas kita udah pelajari ilmunya, kita udah pede gitu kan. Ya sudah agensi kita lepas gitu kan. Terus bentuk tim in-house. Betul, bentuk tim in-house dari situ, dan alhamdulillah sekarang kita mandiri coach, tanpa harus agensi ada ya, cuma beberapa aja gitu kan, tapi kita lebih banyaknya kita mau mitra sendiri gitu kan. Dari situ kita bisa mengefisienkan biaya yang harusnya kita kasihkan ke agensi lebih besar, karena kita pakai tim pribadi tuh, tim sendiri, pasukan sendiri, biayanya jadi lebih hemat. Ya, tim freelance yang udah dibina berapa sekarang? Affiliate ya, gampangannya kalau teman-teman taunya sih affiliate, makelar gitu ya. Iya. Berapa Mas? 1.500 dan itu dibina terus ya, termasuk dibina tentang agamanya juga. Betul banget Pak. Jadi kita di Iskariman ini kita membentuk namanya Iskariman Academy. Iskariman Academy. Cerita tuh Mas. Iskariman Academy ini kita merekrut beberapa mitra gitu kan. Di mana mitra itu kita nggak hanya ajarkan mengenai trending produk knowledge saja enggak, tapi kita ajarkan juga tuh coach, caranya jualan seperti apa, cara iklan seperti apa, cara promosi seperti apa, follow up konsumen, bahkan kita ajarkan juga ilmu agama gitu kan. Makanya sini pun alhamdulillah dibantu sama Ustadz Gun yang sebagai owner Iskariman, memberikan materi training setiap malam mengenai akidah Islam gitu kan, mengenai sokofa Islam, sehingga kita harapannya gitu kan Iskariman ini nggak cuma bermanfaat untuk orang-orang untuk mendapat cuan, tapi kita juga ingin mereka tuh yuk ngejarnya pahala gitu. Itu makanya dari Iskariman Academy ini alhamdulillah kita sudah ada 1.600 yang kita bina gitu. Kalau in-house sendiri berapa? In-house cuma 7 orang. 7 orang ya. Iya. Cuma untuk sales ya. Iya, untuk sales. Kemudian kalau overall nih tim, kalau tim semua 95 ya rata-rata. Kalau dari kalau digabung dengan operation, HR, finance, ya itu sekitar 95. Kalau di marketing sendiri ada apa aja nih? Nah, kalau di saya sendiri, nah ini saya kan belajar dari Coach Rendra ya. Jadi pada saat sebelum saya membentuk organisasi marketing ini gitu kan, saya membuat strukturnya terlebih dahulu gitu. Istilahnya ketika kita ingin mencapai goal, maka kita harus membuat juga tuh strukturnya apa aja harus kita siapkan. Itu dari Coach Rendra kan kita harus ada branding, marketing, selling, dan CRM gitu. Nah kita patokannya di situ Coach. Nah, alhamdulillah untuk branding dan marketing memang kita gabung nih, tapi kita pun ada orang yang khusus dia mengerjakan pekerjaan khusus branding. Itu ada, kalau digabung sama residence tuh mungkin sekitar 5 orangan kalau yang brandingnya aja tuh. Jadi dia bikin konten, bikin visual, bikin desain, bikin rancangan branding. Strategi branding dan lain-lain supaya konsumen itu trust kepada perusahaan kita gitu, terhadap produk kita. Nah, kemudian ada tim marketing, dia advertiser ya. Betul, dia beriklan, jadi di sosial media maupun marketplace, Google juga. Betul, marketplace, Google, Facebook. Awalnya sebelum saya di sini di CMO, kita cuma mengandalkan Facebook aja Coach. Nah sekarang kita sudah mulai ngerambah ke semuanya, kita olah itu Facebook, Google Ads gitu kan, kemudian YouTube, kemudian sosial media, kemudian SEO juga kita olah gitu. Dan dari situ dampaknya luar biasa Coach gitu kan. Kita bisa stabil penjualannya gitu kan, dan ya alhamdulillah sih gitu, dari marketing produksinya rutin gitu kan. Bahkan sekarang bulan Mei alhamdulillah kita belum baru walaupun kepotong libur lebaran seminggu ya lebih ya, kita udah bookingan udah hampir 60 unit. 60 unit. Ya, kalau sebulan berapa lead bisa masuk? Sebulan itu saya targetkan tim marketing itu produksi 1.500. Ya, jadi tim marketing fokus untuk produksi lead ya. Betul. Oke. Baik dari tipe investor maupun pembeli rumah. Betul. Ya, oke. Sekarang lagi ngerancang residen ya. Mungkin bisa diceritain nih suka dukanya Mas Iksan bikin ngerancang nih dari awal ya kan. Dari awal sampai akhir tuh gimana sih ceritanya? Mungkin teman-teman di sini bingung nih tugas peran CMO itu apa sih? Betul. Ya, itu yang paling banyak ditanyain. Sebenarnya CMO itu perannya apa sih? Pentingnya apa sih? Mas Iksan, penting gak sih ada seorang CMO di satu perusahaan, apalagi yang dia mau bikin in-house ya? Betul. Itu menurut saya CMO itu sangat-sangat penting banget ya, karena memang semua keputusan, semua strategi gitu kan, semua saran itu diawali dari CMO dulu. Termasuk bulan ini kita alhamdulillah launching Granada Garden Field ya di bulan Mei ini.
dan juga insya Allah mau launching lagi residence gitu. Tadi pertama di awal bikin goalnya dulu, Iya, bikin goal mau jualan apa, bikin visibility studinya dulu. Kalau mau project ya berarti ya. Habis itu bikin plan strategi marketingnya. Iya. Nah itu jadi kan kita ya betul dari yang tadi Coach Renda sampaikan juga kita membuat riset dulu Coach gitu kan. Kita analisa dulu, ambil datanya di BPS banyak lah teman-teman gitu untuk mendapatkan apakah produk ini kalau di sekira ini cocok nggak ya gitu. Itu di BPS ada tuh. Nah terus saya ikuti rumusnya Coach Renda tuh yang strategic plan kan, riset, segmenting, targeting, positioning gitu kan, terus bikin marketing mix dan disiplinkan 4DX. Sebetulnya itu sih gitu kan. Jadi saya lihat apapun proyeknya gitu kan, apapun produknya, ya pola penjualan itu ya gitu-gitu aja, R, STP, MM, 4DX gitu kan. Selama itu dijalankan, saya yakin habis lah gitu kan, gitu sih Mas. Iya. Berarti work ya, rumus itu work ya. Iya, harus dijalankan gitu. Ya. Oke. Nah ini mungkin bisa cerita sedikit nih yang residen nih lagi mau garap apa sih, mungkin ya kawasannya jangan dikasih tahu dulu biar penasaran. Cuma kasih tahu dulu konsepnya biar teman-teman nih mau tahu ada apa sih di Granada Land, ada apa di Granada Land, ada apa di Sikariman nih, ada yang baru nih. Biar penasaran dulu. Siapa tahu di channel ini ada yang mau beli gitu. Siapa tahu kan, promosi juga boleh kan? Boleh dong. Nah jadi kalau di Sikariman alhamdulillah sekarang kita sedang menggarap suatu kawasan perumahan Islami ya, dan ini alhamdulillah terbesar di Jabodetabek karena kita menggarap lahan seluas 7 hektar. Nah sebelum kita menggarap itu kita melakukan riset juga Coach, khususnya di kompetitor di sekitar Cibubur Cilengsi itu ya, rencana yang akan kita bangun ternyata termasuk di Jabodetabek nih, ternyata di daerah Jabodetabek kawasan Islami terbesar dengan terkonsep gitu kan, betul-betul konsep hunian Islami gitu kan, itu belum ada Coach. Jadi kita mau ngambil positioning di sini, Cilengsi ini kita ingin menghadirkan suatu kawasan Islami terbesar di Jabodetabek, di mana harapannya gini Coach, kita juga cuma jualan ya Coach ya. Jadi kita punya ada tujuan, kita kan properti syariah ya, kita ingin mengembalikan lagi properti syariah. Kemudian juga kita sebagai developer pun punya niatan nih, kita ingin menghindarkan masyarakat dari riba, itu yang pertama Coach. Jadi saya sering ke para marketing freelance ketika sosialisasi mitra gitu kan, ketika mereka ajak jualan itu saya motivasinya teman-teman yuk hijrah dari riba lah gitu kan, udah jangan ikut-ikutin lagi riba, itu yang sering kita dakwahkan. Termasuk juga kawasan ini kita ingin memfasilitasi orang-orang di Jabodetabek gitu kan, supaya mereka itu bisa fokus untuk ibadah gitu Mas, nyaman daerahnya, terus juga bisa menjalankan olahraga sunnah gitu kan. Makanya kita di sana sediakan masjid ya, punya fasilitas seperti berkuda, memanah gitu kan, terus juga jogging track gitu kan. Terus kita juga menjamin keamanannya Coach gitu kan, kita membuat sistem one-gate system sehingga kita saya rasa untuk model konsep seperti itu di Jabodetabek saya belum nemu nih Coach gitu kan, sehingga kita bisa mengambil peluang itu gitu kan di Jabodetabek sebagai kawasan Islami terbesar. Jadi dari tim kami marketing gitu kan, khususnya di residence gitu kan, untuk mengolah konsep ini gitu kan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pionir juga gitu kan di Jabodetabek, dan ini menjadikan solusi buat para masyarakat nih yang sekarang sudah sudah jenuh lah Coach gitu kan, melihat pergaulan bebas di mana-mana, anaknya itu bergaul dengan yang berlawan jenis misalkan ya, terus pergaulan itu sering udah nggak jelas lah gitu kan. Itu yang kami lihat miris gitu kan. Makanya kita menghadirkan suatu solusi gitu kan, dengan membuat suatu konsep kawasan Islami itu kita ingin benar-benar orang-orang yang di sana tuh orang-orang yang soleh-solehah gitu kan, anak-anaknya pun di sana tuh kita bina gitu kan, kita nanti ada suatu program kajian dan yang lain. Itu sih, jadi menurut saya sih insya Allah kalau misalnya kita niatnya udah baik gitu kan, bisa sih untuk. Siap, menarik itu teman-teman. Tadi sedikit ngobrol bareng CMO terakhir nih Mas. Ya, gimana rasanya bareng Bisara.id? Nah, ini testimoni jujur, jangan diada-ada. Apa yang dirasain itu bisa cerita sedikit apa rasanya dari awal ketemu Bisara.id ya sampai sekarang pendampingan bareng Bisara.id, apa sih yang didapat dan dirasain gitu, dan penting gak sih gitu artinya? Kalau dari saya sendiri itu penting banget. Jadi ketika kita memulai suatu hal, ketika kita berada di posisi apapun gitu kan, kita butuh yang namanya mentor ya, khususnya yang membimbing kita lah, karena kita nggak mungkin tahu melakukan sesuatu hal tanpa kita diberitahu gitu kan. Karena saya juga ngalamin Coach kalau sendiri gitu kan, ya tanpa mentor itu
ya capek, kadang nggak jelas gitu kan, kadang juga ngerjainnya tuh nggak terarah gitu kan. Nah kalau ada Bisyarah ID ini alhamdulillah gitu kan, Coach Renda ngasih saran nih buat apa strategi plan seperti ini, kita usahakan buat gitu kan, buat timnya seperti ini kita usahakan buat SOO misalkan ya, buat KPI, nah kita buat gitu kan. Nah dari situlah jadi kita ada yang ngarahin gitu Coach, karena kalau nggak ada yang ngarahin ya kita juga bingung gitu, apalagi kan CMO di Iskarima ini mungkin baru lah ya gitu kan. Jadi ini suatu hal yang menurut saya sangat penting ketika teman-teman posisi manapun harus ada seseorang yang dia itu bisa memberikan pengarahan gitu kan, mentor, dan disitulah peran Bisyarah.id gitu kan yang saya rasakan gitu Coach. Mungkin kalau nggak ada ya saya juga mungkin nanya-nanya ke yang lain gitu kan, dan khawatirnya kalau nanya ke yang lain itu kan beda pemahaman ya Coach ya gitu. Nah kalau ini kan alhamdulillah Bisyarah itu kan kita satu pemahaman gitu kan, kita sama-sama ingin menjalankan syariah Islam gitu kan. Jadi itu sih enaknya dengan Bisyarah.id yang siap, mantap sekali. Itu tadi teman-teman kita ngobrol bareng CMO dari Isikariman Group ya. Kita doain mudah-mudahan proyeknya lancar dan laris manis. Ya intinya teman-teman yang pingin ya belajar properti syariah ya bisa ke Isikariman Academy, bisa ya. Ada teman-teman bisa belajar jualan di situ, diajarin semua ya, dari belajar agamanya sampai ke belajar cara jualannya diajarin. Dan sudah banyak ya yang ngerasain itu ya. Udah banyak banget. Wah, jadi buat teman-teman yang pengen transfer banyak tuh, saya kasih lihat ke itu bisik-bisikin sekali komisi berapa kalau teman-teman dapat tuh. Biar kemarin ada yang nyampe dapat 60 juta. 60 juta. Kan lumayan tuh. Rutinan setiap bulan 10 juta ada. 10 juta. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen belajar, ayo ke ke Isikariman Academy. Nanti insya Allah ada kolaborasi juga ya Mas ya. Bareng Bisyarah.id ya, siapa tahu teman-teman yang memang punya niatan untuk belajar properti syariah itu bisa terfasilitasi di akademi ini, karena memang kita butuh nih marketing sebenarnya, kebutuhan akan marketing properti ini luar biasa banyak, apalagi properti syariah. Belum banyak marketers yang dia itu emang mengedukasi tentang tadi ya bertransaksi sesuai syariah tanpa riba dan lain sebagainya. Ini jumlahnya sedikit sekali dibanding yang konvensional. Tapi kalau marketing konven mungkin luar biasa, ya mungkin banyak kan. Dan memang targetnya itu 2.000 ya. Iya. Bisa mencetak 2.000, ini udah 1.600 tadi kan? Iya. Tinggal dikit lagi. 2.000 itu masih kurang, itu harus 1 juta gitu kan. 4.000 sih targetnya. 4.000 ya. Itu teman-teman yang mau belajar marketing syariah ya lebih lanjut bisa subscribe dan juga nyalakan lonceng biar teman-teman dapat notifikasi untuk konten-konten kita berikutnya. Terima kasih Mas Iksan. Ya, semoga jualannya laris. Amin. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.